biasa dipanggil dengan Ibu Lintang. Ibu di sini akan memberikan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masuk pada materi yang pertama, pada pertemuan pertama minggu ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Untuk poin A, yaitu adalah sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan terdiri dari dua. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Masuk materi yang pertama, poin A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Berikut adalah pengertian sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Silakan dibaca. Selanjutnya, sistem pembagian kekuasaan menurut John Locke. Menurut John Locke, sistem pembagian kekuasaan ada tiga. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Sistem pembagian kekuasaan kedua yaitu menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu membagi sistem pembagian kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Berikut adalah contoh dari kekuasaan negara. Contoh kekuasaan legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Contoh kekuasaan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden. Contoh kekuasaan yudikatif adalah MA, MK, dan KY. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. MA adalah Mahkamah Agung. MK adalah Mahkamah Konstitusi, dan KY adalah Komisi Yudisial. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama adalah kekuasaan horizontal, yang kedua kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal meliputi kekuasaan yudikatif, konstitutif, legislatif, eksekutif, moneter, dan eksaminatif. Kemudian kekuasaan vertikal adalah pemerintah pusat, kementerian pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah. Pengertian dari kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal di mana kekuasaan dibagi sesuai dengan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan negara dalam tingkatan yang setara. Kekuasaan vertikal adalah di mana kekuasaan dibagi secara teritorial ataupun tingkatannya. Selanjutnya, pengertian dari contoh kekuasaan horizontal. Yang pertama adalah kekuasaan yudikatif. Silahkan dibaca. Yang kedua adalah kekuasaan konstitutif. Silahkan dibaca. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Silahkan dibaca. Yang keempat adalah kekuasaan eksekutif. Silahkan dibaca. Yang kelima adalah kekuasaan moneter. Silahkan dibaca. Yang keenam adalah kekuasaan eksaminatif. Silahkan dibaca. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Silahkan dibaca. Pengertian dari pembagian kekuasaan secara vertikal. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia
dan lembaga non-kementerian. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian. Berikut adalah materi pertama lembaga non-kementerian, yaitu tugas dari Presiden. Kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dibaca. Materi selanjutnya adalah Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Materi selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Silakan dibaca. Materi selanjutnya adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Silakan dibaca. Oke, Ibu rasa cukup pada materi yang pertama pertemuan pertama pada minggu ini. Kita lanjut pada materi yang kedua pertemuan yang kedua pada minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.